Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kirami usulillah. Syekh Kutub Yusuf. Barakatin. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi la yusalliha liwaqtiha al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini seperti biasa kita masih istiqomah menjalankan, melaksanakan thalabul ilmi yang mudah-mudahan thalabul ilmi ini menjadi ladang pahala kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, melanjutkan kitab Daqaiqul Akhbar tentang masalah hari kiamat. Ini kita memasuki bab baru tentang hari kiamat. Namun sebelumnya Al-Quranul Karim terlebih dahulu menjelaskan tentang hari kiamat, dan ini menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk meyakini, mengimani tentang adanya hari kiamat. Bahkan percaya dengan datangnya hari kiamat itu menjadi salah satu bukti keimanan kita, dan ternyata iman kepada hari akhir itu menjadi rukun iman yang kelima. Salah satu adalah iman terhadap hari akhir. Al-Quran menjelaskan, yas'alunaka anisa'ah, yas'alunaka anisa'ati ayyana mursaha. Wahai Muhammad, ada yang bertanya tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, bilakah terjadinya? Qul innama ilmuha inda rabbi, katakan sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah sisi pada Tuhanku. Artinya tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat, tapi kita wajib untuk mengimani adanya hari kiamat. Wajib. Andai kata tidak iman terhadap hari kiamat, berarti keimanan kita belum sempurna. Ya, disebut dengan tauhid sam'iyat disebutnya. Nah, kiamat pasti terjadi, Pak. Nah, itu telah menjadi keyakinan sebagai muslim yang beriman dan percaya adanya hari kiamat merupakan salah satu rukun iman, dan kiamat tidak ada yang tahu kapan akan terjadi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kiamat itu sudah dekat. Nabi sekelas Nabi
itu tidak diberitahu kapan hari kiamat terjadi. Tapi Allah memberikan tanda-tanda kepada Kanjeng Nabi bahwa tanda-tanda kiamat itu Allah berikan ciri-cirinya. Nah, tanda kiamat itu ada dua, Pak. Yang pertama, mendekatinya hari kiamat itu ditandai dengan tanda-tanda sugro. Tanda-tanda sugro itu tanda-tanda kecil. Yang kedua, tanda kubro. Tanda-tanda kubro atau ciri-ciri kubro, ciri-ciri besar kiamat terjadi. Nah, yang pertama, tanda ciri kiamat itu tanda sugro, tanda kecil. Nah, ini merajalela. Satu, perzinahan sudah merajalela. Dua, pembunuhan. Banyaklah contoh-contoh yang mungkin sekarang terjadi di akhir zaman. Perzinahan merajalela, riba di mana-mana, pembunuhan dianggap hal yang biasa, perdagangan sudah tidak pakai syariat. Nah, itu kan laki-laki menyerupai wanita, wanita menguasai dunia. Nah, itu kan sudah pertanda hari kiamat. Ulama-ulama asli, ulama-ulama yang berpegang teguh terhadap syariat yang benar Allah wafatkan. Ilmu banyak tapi kiai yang ahli ilmu itu sudah tiada ada, sehingga di akhir zaman yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Nah, itu tanda-tanda akhir zaman disebut dengan tanda-tanda sugro. Berarti ketika zaman sudah seperti ini, inilah pertanda hari kiamat semakin dekat. Nah, yang kedua, tanda-tanda kubro, tanda-tanda yang besar, semakin dekat datangnya hari kiamat. Satu, keluarnya Dajjal. Dua, keluarnya Imam Mahdi. Tiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Empat, turunnya Kanjeng Nabi Isa Al-Masih. Enam, terbitnya matahari dari sebelah barat. Ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat, ini menjadi semakin dekatlah pintu kehancuran alam dunia, disebut dengan kiamat. Lah, ini masih jauh, Pak. Perjalanan ini masih jauh. Tapi tanda-tanda sugro tadi sudah merajalela, sudah banyak. Tapi tanda-tanda kubro, tanda-tanda yang besar ini belum terjadi. Baru tanda-tanda sugro. Tanda kubro itu nanti keluar Dajjal, terus keluarnya Imam Mahdi, nanti keluarnya turunnya Kanjeng Nabi Isa untuk menumpaskan Dajjal. Terus kalau setelah itu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Terus nanti terbitnya matahari dari sebelah barat. Wakila dalam satu keterangan, ketika matahari sudah terbit di sebelah barat, itu 100 tahun lagi kehancuran, Pak. 100 tahun lagi matahari terbit dari sebelah barat, disitulah tertutupnya pintu keimanan, tertutupnya pintu taubat. Itu masih panjang perjalanannya, hanya 100 tahun lagi ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat. Tapi di situ keimanan kita, seseorang nanti yang tadinya kafir, yang tadinya tidak beriman, di situ mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Matahari sudah terbit di sebelah barat, berarti ini hanya sia-sia. Orang yang tadinya tidak pernah mengerjakan amal soleh, beriman tapi tidak pernah mengerjakan amal soleh, keluar matahari dari sebelah barat, dia langsung mengerjakan amal kebaikan, membuka Al-Quran, ternyata Al-Quran sudah tidak ada tulisan. Di situ amal sudah tidak berharga. Nah, ini menjadi tolak ukur bagi kita. Ketika tanda-tanda ini sudah terjadi, pintu taubat sudah ditutup, ini perjalanan akhir zaman yang mesti kita imani. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, menjadi tolak ukur bagi kita untuk selalu mengamalkan perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya. Karena ketika matahari, sang surya
sudah menampakkan dari sebelah barat, sudah tidak ada lagi pintu taubat. Hari ini ketika ruh sudah sampai tenggorokan, tertutuplah pintu taubat, Pak. Kalau kita bicara matahari datang dari sebelah barat itu masih jauh, tapi ada yang lebih dekat. Ketika ruh sudah dalam tenggorokan, ketika akan keluar dari jasad kita, disitulah pintu taubat sudah tertutup. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Nah itulah. Nah yang kita akan ceritakan di sini tentang ciri-ciri kubro, ciri-ciri yang besar. Di antaranya satu, keluarnya Dajjal. Baik, nah, ini perlu kita imani. Inna qabla hurujihi salasata a'wam. Ini ada fenomena nanti di akhir zaman, ada fenomena sebelum Dajjal keluar, manusia itu akan dilanda dengan bencana. Dalam satu riwayat, hadrotan wala nabatan hatta yakunul ardu nuhasun. Di tahun ketiga jelas Allah Subhanahu wa taala melarang langit untuk tidak menurunkan hujan, melarang bumi untuk tidak mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Di tahun itu, satu tahun yang paling sulit. Oke, di tahun pertama 1/3 masih bisa, 2/3 masih bisa bertahan, tapi di tahun ketiga jelas, wahai bumi, engkau jangan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, wahai langit, engkau jangan sampai mengeluarkan air hujan, menurunkan air hujan. Seolah-olah nanti hatta takunal ardu nuhasun, itu bumi yang sekarang hijau ditumbuhi tumbuh-tumbuhan kan nuhasun, itu laksana seperti tembaga, keras, kering, kerontang, tidak ada yang tumbuh di tahun terakhir. Wasama'u kajuzaz, dan langit seperti kaca, putih bening, tanpa ada air hujan yang turun. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Bayabqa annasu yamutuna zu'an. Saat itu Allah tidak menurunkan hujan dan tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Seluruh manusia sebagian yamutuna zu'an, banyak manusia yang kelaparan. Hewan-hewan mati, tumbuh-tumbuhan kering kerontang. Watak surul fitanu wal haroz, banyak fitnah-fitnah terjadi di situ. Masa-masa yang paling sulit selama hidup di dunia di zaman itu. Allah tidak menurunkan hujan, Allah tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, banyak fitnah di sana sehingga terjadi wa yaqtulu ba'duhum ba'don yahrujuna bin nasi bi anfusihim, sehingga nanti seseorang keluar rumah hanya untuk mencari sesuap nasi pun harus membunuh kepada tetangga dan saudaranya, karena zaman sulit perekonomian, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada hujan, semuanya sulit, sehingga banyak pembunuhan di situ hanya untuk mencari sesuap nasi, seseorang harus membunuh. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Inilah akhir zaman sebelum Dajjal keluar, Pak. Sebelum Dajjal keluar seperti itu. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Wa yastauliya al-bala, bahkan gak sampai di situ. Fitnah merajalela di mana-mana, pembunuhan. Waduh, balai Allah turunkan, mulai dari angin topan, banjir dan lain sebagainya, sehingga menumpaskan orang-orang di masa sulit seperti itu. Jelas tumbuh-tumbuhan mati, hewan-hewan mati, perekonomian carut marut tanpa ada tujuan untuk hidup di situ. Hanya keimanan yang dipertahankan. Masa yang paling sulit. Fa inda dalika, ketika dunia di mana-mana dilanda
dilanda kekeringan, tanpa ada hujan, semuanya meninggal. Maka pada saat itu fa inda dalika yahrujul mal'un, datanglah, keluarlah Dajjal, keluar Dajjal. Nah, ketika manusia sangat sulit, keluarlah sosok yang dilaknat, yaitu Dajjal. Dari mana? Min nahiyati isbihani min qaryatin yuqalu laha al yahudiyah wa huwa raqibun. Itu Dajjal, sebagian riwayat keluar dari negeri Asbihan min qaryatin Yahudi, dari salah satu kampung Yahudi. Bahkan dalam satu riwayat keluarnya Dajjal ini, Pak, itu satu yang ada yang berpendapat keluarnya dari negeri Khurasan. Negeri Khurasan itu kalau sekarang Iran. Ini keluarnya di negeri Iran. Bahkan dalam satu riwayat lagi ada yang menyebutkan antara Irak dan Syria. Antara Irak dan Syria itu keluarnya Dajjal di situ. Jadi tenang, Indonesia bukan tempat keluar Dajjal. Tapi nanti setiap negara itu bakal dikunjungi Dajjal. Bakal dikunjungi Dajjal. Nah, Dajjal ini ketika keluar dari negeri Khurasan, wa huwa raqibun himaron abtara yusbahul baqla ma baina udunai himarihi arba'una dira'an wa min sifati Dajjal annahu azimun khalqatin tawilul qamati jismun. Dajjal menaiki himar, kendaraan himar yang kecepatannya melebihi kecepatan hujan dan angin, 1 detik 1 mil, saking cepat-cepatnya. Ini Dajjal keluar. Begitu keluar ini Dajjal, ma baina udunaini himarihi arba'una dira'an. Sifat Dajjal annahu azimun, tubuhnya gede, tawilul qamatu, tinggi badannya, terus ja'dadun kotatun, rambutnya keriting, a'warul ain, matanya buta sebelah. Al-yumna, yang sebelah kanan, ka'annaha lam yahluk, wa ainahu al-ukhra mamjujatun bidam. Dajjal ini mempunyai mata satu, seolah-olah satu mata lagi tidak diciptakan oleh Allah. Bahkan satu lagi itu keluar baina ainaihi, antara kedua matanya itu darah. Jadi matanya satu, yang satu tidak diciptakan oleh Allah. Satu lagi ini keluar darah, jadi merah matanya, jadi mata satu. Wa baina ainaihi maktubun kafirun, antara kedua mata tadi ada tulisan kafirun, kafaro, ada tulisan kafaro. Kullu mu'minin billah azza wa jalla yaqra'uhu kulli mu'minin billahi azza wa jalla. Orang mukmin nanti bakal bisa membaca terhadap tulisan kafaro, kafir. Faidah kharaja yusibu salasun soihatun yasmu ahlul masyriq wal maghrib. Begitu keluar, Dajjal langsung berteriak dengan teriakan yang sangat kencang sehingga yasma'u ahlul masyriq wal maghrib, terdengar teriakannya dari masyrik sampai ke maghrib. Seluruh dunia mendengar teriakan Dajjal. Ketika di masa sulit seperti itu, hadirin, di masa sulit seperti itu, Dajjal menawarkan berbagai macam cara untuk menebar fitnahnya kepada manusia yang dilanda kesusahan. Sehingga Dajjal pada saat itu, inna Dajjala yahruju min ardin bil masyriq yuqalu lahu Khurasan. Dajjal keluar dari bumi di sebelah masyrik sehingga disebut dengan Khurasan. Nah, Dajjal ini yasba'u Dajjal min ummati sab'una alfan alaihim toyalisatul khudru. Kata Kanjeng Nabi, nanti di akhir zaman pengikutku, umatku bakal mengikuti Dajjal
sab'una alfan 70.000 manusia bakal mengikuti Dajjal dari golongan umatku, kata Kanjeng Nabi. Naudzubillahi min dalik. Lah Dajjal ini hadirin membawa dua tawaran, satu air, kedua api. Hakikatnya kalau kita ditawari api berarti kita ngambil air, kita ditawari api hakikatnya ngambil air, kita ditawari air hakikatnya api. Dajjal ini membawa surga dan neraka di tangannya. Yang kita pilih nanti neraka berarti kita selamat, yang kita pilih surga nanti berarti kita celaka. Hakikatnya surga adalah neraka, hakikatnya neraka adalah surga. Inilah tipuan Dajjal. Di saat manusia membutuhkan makanan, di saat manusia membutuhkan pertolongan, Dajjal ini Allah berikan istidraj untuk Dajjal, sehingga manusia pada saat itu banyak yang tertipu, banyak yang terlena dengan tipu daya Dajjal, disebut dengan fitnah Dajjal. Na'udzubillahi min dalik, summa na'udzubillahi min dalik. Dajjal menawarkan setiap manusia akan terlena dengan bujuk rayunya. Yang tidak mengikuti Dajjal bakal dibunuh. Yang mengikuti Dajjal itu selamat di saat itu. Padahal hakikatnya yang mengikuti Dajjal itu celaka, yang tidak mengikuti Dajjal itu selamat. Dajjal bakal berkeliaran ke seluruh penjuru dunia. Laisa min balidin illa sayatuhu ad-dajjal illa Makkah wal Madinah. Dajjal bakal membawa petaka, membawa fitnah ke seluruh penjuru dunia kecuali illa Makkah wal Madinah. Mekah dan Madinah tidak bisa dimasuki Dajjal. Nanti ketika seluruh manusia sudah didatangi Dajjal, negara hanya Mekah dan Madinah yang belum didatangi oleh Dajjal. Dalam satu riwayat dikatakan nanti Dajjal keluar untuk menuju Mekah Madinah pas di pintu Madinah, Nah sekarang sudah ada perbatasan masuk kota Madinah di situ. Bapak mungkin kalau umroh, kalau ibadah haji ada perbatas kota Madinah. Nah sebagian riwayat Dajjal nanti di situ bakal menunggu. Karena nanti ketika fitnah Dajjal sudah merajalela di seluruh dunia, banyak orang-orang pergi ke Mekah dan ke Madinah. Termasuk orang-orang yang tidak beriman pun berlindung untuk menuju Mekah Madinah. Termasuk di situ banyak orang-orang yang tidak beriman, Pak. Orang-orang kafir masuk kota Madinah pada saat itu. Nah, sehingga Dajjal menunggu di setiap penjuru kota Madinah, karena setiap penjuru kota Madinah dan kota Mekah dijaga oleh ribuan malaikat, sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Karena di dalam kota Madinah dan Mekah banyak orang-orang kafir yang berlindung, Dajjal menunggu. Sehingga pada saat itu kota Madinah mengalami 3 kali gempa yang sangat dahsyat. Sehingga orang-orang kafir keluar dari kota Madinah dan mengikuti Dajjal. Keluarnya orang-orang kafir dari kota Madinah, Allah berikan gempa yang sangat dahsyat, sebelumnya tidak pernah terjadi sebanyak 3 kali, sehingga memporak-porandakan kota Madinah. Hanya orang-orang kafir yang keluar dari kota itu. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Nah, berapa tahun Dajjal ini menguasai dunia? Gak sampai 1 tahun, Pak. Hanya 40 hari. Hanya 40 hari. Dajjal itu berkuasa 40 hari. Tapi 40 hari ini arba'una lailatan saysuha fil ardi al yaumu minha lisanatin. Dajjal berkuasa di dunia untuk menghancurkan, membawa fitnahnya selama 40 hari. Tapi ingat, 40 hari ini ada 1 hari kasanatin, seperti 1 tahun. 1 hari ada yang 1 tahun. Setelah 1 tahun ada 1 hari yang sama jaraknya dengan 1 bulan.
ada jaraknya 1 hari sama dengan 1 Jumat 1 pekan. Setelah itu baru hari-hari normal seperti biasa. Berarti 37 hari normal, ada 1 hari sama ukurannya dengan satu minggu, 1 hari sama dengan 1 bulan, 1 hari ada dengan satu tahun. Nah di situ para sahabat bertanya, ya Rasul, ada 1 hari nanti di zaman Dajjal, 1 hari sama dengan 1 tahun. Lalu bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita? Di situ perputaran surya, matahari itu macet Pak. Artinya tidak bergerak. Ya sudah, 1 tahun itu ibarat 1 hari tapi 1 tahun. Matahari tidak pernah berputar, siang terus, malam terus. Para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, di situ kan nanti akan ada kewajiban sholat masih berlaku di sini Pak. Sholat masih berlaku di sini karena matahari belum muncul dari sebelah barat. Sholat masih wajib. Ketika Bapak hidup di zaman ini wajib sholat. Sedangkan di situ perputaran matahari macet, kita wajib sholat. Sehari berapa kali? 5 kali. Itu mengira-ngiranya bagaimana? Sedangkan di situ 1 tahun itu sama dengan 1 hari. Jadi jam itu macet di situ, jam gak akan berlaku di situ jam. Perputaran jam tidak berlaku. Nah, kata Kanjeng Nabi, wahai para sahabat, andai kata kalian hidup di zaman itu, sekira-kira untuk melaksanakan sholat, kira-kirakannya bagaimana? Dari waktu subuh ke waktu duhur itu berapa jam? Misalkan 6 jam. 6 jam itu kita aktivitas. Kalau jalan nih 6 jam dari Mustika ke Jakarta jalan 6 jam, berarti kan ya sudah ukuran seperti itu. Berarti 6 jam jalan, subuh ke waktu duhur ke waktu asar berapa jam? Hanya 2 jam 3 jam. Ukurannya kalau jalan berapa kilo? Dikira-kirakan seperti itu. Itu selama 1 tahun. Di situ wajib sholat Pak, masih berlaku sholat. Terus nanti di situ bakal ada ketemu dengan namanya berangkat haji di tahun itu. Ada. Terus berlaku puasa Ramadan yang tidak diketahui bulannya bulan apa, karena di situ hanya 1 hari sama dengan 1 tahun. Ini kata Kanjeng Nabi, dikira-kirakan saja. Nah ini nanti ahli-ahli sholat nih Pak, ahli-ahli sholat yang memang sholatnya istiqomah mengerjakan sholat tidak akan kesulitan. Tapi awas bagi orang yang selalu meninggalkan sholat, disitulah masa-masa yang sulit. Na'udzubillah min dzalik. Nah di zaman itu keadaan manusia bagaimana ketika didatangi Dajjal? Zaman manusia atau keadaan manusia di zaman itu zaman fitnah yang besar. Tidak sedikit yang paginya beriman, sorenya kafir di zaman itu. Seseorang paginya masih beriman kepada Allah, sorenya dia kafir. Pemerintahan ini di zaman Dajjal dan perekonomian kembali mengalami carut marut. Setiap Dajjal memasuki suatu negeri selalu diikuti oleh ribuan setan yang menjadi manusia untuk mengikuti Dajjal. Sehingga Dajjal pada saat itu diberikan istri oleh Allah ketika orang yang sudah wafat bisa dihidupkan kembali. Ketika Dajjal merintahkan, wahai langit turunkan hujan, turun hujan. Wahai langit turunkan hujan yang besar, berikan air yang melimpah, turun. Wahai bumi keluarkanlah tumbuh-tumbuhan, keluar semua. Pengen buah apa ada di situ. Ini zaman fitnah Dajjal. Siapa yang mengikuti akan mengalami sesuatu yang ketika dipinta bakal terlaksana. Asal syaratnya harus mengikuti Dajjal. Tuh. Tapi sebaliknya bagi orang yang tidak mengikuti Dajjal akan semakin tambah terpuruk, buruk, tapi hakikatnya dia mempertahankan keimanan. Tapi sebaliknya ketika Dajjal
diikutin. Ini menjadi sebuah malapetaka, yang mana petaka ini bisa menghancurkan kita, bisa menghancurkan keimanan kita. Paginya beriman, sorenya menjadi kafir. Di saat itu keimanan sangat dibutuhkan. Keimanan ibarat kita memegang api, bara api, dipegang panas, dilempar celaka. Inilah zaman di mana masa Dajjal. Na'udzubillahi min dalik, summa na'udzubillahi min dalik. Anna ma'ad dajjali jannatun wan naron, wa anna narahu jannatun narun. Dajjal membawa surga dan membawa neraka. Hakikatnya neraka adalah surga, surga adalah neraka. Jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita terlena dengan bujuk rayu Dajjal. Karena Dajjal ini, ketika Dajjal sudah menguasai, Dajjal mengaku Tuhan. Dajjal mengaku Tuhan, berkuasa di mana-mana, pengikutnya sudah banyak, semua keinginan tercapai, semua apa yang diinginkan terkabul. Sehingga Dajjal mengaku Tuhan. Ketika Dajjal mengaku Tuhan, ini tubuhnya semakin besar, semakin tinggi, semakin terlihat tulisan kafaro semakin jelas. Sehingga ketika Dajjal memasuki lautan, itu lautan hanya sampai satu pinggang, Pak. Satu pinggang, saking gede-gedenya Dajjal. Andai kata di situ Dajjal minum, seluruh air laut habis. Dajjal diberikan istijabah oleh Allah. Ketika turun hujan. Ketika dia meminta tumbuh-tumbuhan hidup. Pengikutnya ketika pengen bertemu dengan orang tuanya, Dajjal bisa menghidupkan. Dajjal mengaku Tuhan. Di saat itulah keimanan kita dipertaruhkan. Nah, wa fi riwayatin fayantoliku nabi ila Dajjal faidaro ahwal mu'min qala ya ayuhan nas hada Dajjal. Ketika seseorang nanti tidak beriman kepada Dajjal, artinya tidak mengikuti Dajjal, ini nanti bakal ada seseorang yang lebih ngeri ketika seorang mukmin bertemu dengan pengikut Dajjal. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ingat katanya bahwa Dajjal itu sudah keluar. Yahruju ad-Dajjal fayatawajjahu ilahi rajulun minal mu'minin. Ketika Dajjal keluarlah seorang mukmin, fayaltaqahu al-masalihu al-musalih ad-Dajjal. Orang mukmin ini bertemu dengan tentara Dajjal, dengan pengikut Dajjal. Fayakuluna aina ta'madu, wahai laki-laki mau kemana engkau? Ini ditanya oleh tentara Dajjal. A'madun ila hada ar-rajul alladhi kharaja fayaquluna lahu aw ma tu'minuna bi rabbina. Mau kemana engkau? Aku mau ke sini, mau menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal. Kata tentara Dajjal, jangan pergi engkau, ditahan. Aina, apakah engkau beriman? Awatu minuna bi rabbina, apakah engkau beriman kepada Tuhanku? Apakah engkau beriman kepada Tuhan kami? Kata bala tentara Dajjal, anak buah Dajjal. Laki-laki itu menjawab, ma bi rabbina hufaan, aku tidak beriman kepada Tuhan kalian semua. Fayakuluna, karena laki-laki ini tidak beriman, kata sebagian lagi, ba'duhum li ba'don, udah bunuh. Karena zaman di situ banyak, Pak, ketika orang-orang tidak mau mengikuti Dajjal itu dibunuh. Nah, di antaranya ini udah bunuh. Liba'din alaisa qad naharobukum. Kada yang satu lagi, jangan dibunuh dulu. Karena kan Tuhan kita itu memerintahkan kalau ada orang yang tidak mau mengikuti kita jangan dibunuh dulu. Lalu sekarang gimana? Qad naharobukum antaktulu ahadan dunahu qala fayantalikuna. Udah sekarang bawa ke Tuhan kita,
dibawalah ini laki-laki kepada Dajjal. Ini laki-laki dibawa ke Dajjal karena tidak mau beriman. Nah, begitu sampai di tempat Dajjal, faida ra'ahul mukmin qala ya ayuhan nas, banyak di situ orang-orang beriman ditawan oleh Dajjal, siap untuk dibunuh. Laki-laki ini yang ditawan yang baru datang, ya ayuhan nas hadad Dajjal alladzi daqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, ini adalah Dajjal. Jangan engkau tertipu dengan tipu dayanya, jangan engkau terlena dengan bujuk rayunya, karena ini Dajjal adalah daqarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah diucapkan, yang pernah diingatkan oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, fayamuru bi Dajjal, kata Dajjal, udah bunuh ini manusia, bunuh ini manusia. Fayasu fayaqulu hudu wasajjuhu fayusawwiduhu darban. Sebelum dibunuh ini manusia, ini orang nih, si laki-laki ini dipukul terlebih dahulu dorban, dengan pukulan yang sangat keras. Terus Dajjal masih menawarkan, ketika sudah dipukul dengan sangat keras hampir patah, kata Dajjal, ama tu'minu nabi, apakah engkau beriman kepadaku? Mau nggak engkau beriman kepadaku? Ini tawaran Dajjal. Nah ini makanya disebut tadi keimanan di situ dipertaruhkan, Pak. Lil ibarat bara api, dipertahankan panas, dibuang celaka. Lah ini ketika seseorang ditawan oleh tentara Dajjal dan Dajjal langsung memukul sampai kesakitan yang luar biasa, kembali Dajjal sebelum membunuh menawarkan, amatu minu nabi, apakah engkau beriman kepadaku? Apakah engkau mau beriman kepadaku? Laki-laki itu menjawab, anta masihu dajjalul kadzab, engkau seorang Dajjal al kadzab, seorang pembohong. Dia tidak mau beriman. Udah, fayamuru suruh bil munasar bil munsyari min firqatin hatta yufarriqu baina rizlaihi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kata Dajjal, ambil gergaji, digergaji. Setelah itu gergaji yang dari api dinyalakan, lalu digergajilah min mafriqati hatta yufarriqu, di tengah kepala, ini pas tengah kepala itu digergaji, ini untuk mempertahankan keimanan, Pak. Digergaji, ya Allah ya Rabbi ya Karim, hatta yufarriqu baina rizlaihi, sampai kedua kakinya itu berpisah. Jadi dari sini sampai ke bawah, sampai ke pas, maaf, kemaluan kita, sehingga kaki kiri dan kaki kanan terpisah. Itu untuk mempertahankan keimanan yang tidak mengikuti Dajjal, seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Di situ orang itu masih hidup, Pak. Karena Dajjal ini berkuasa, apapun bisa terjadi. Oleh Dajjal itu orang belum dimatikan. Artinya masih ditawarkan, ketika tubuh sudah terpotong dengan gergaji, kembali Dajjal menawarkan, sok beriman kepadaku atau aku tambah parahkan ini. Sehingga Dajjal pun menawarkan seperti itu. Lalu Dajjal berdiri, lalu Dajjal kembali menawarkan, atu'minu nabi, apakah kau masih mau beriman kepadaku atau engkau tidak? Ya, sampai seperti itu. Fayaqulu izdatu bika ila basyiratun, fayaqulu ya ayuhan nas annahu la yuf'alu ba'da bihadin minan nas. Tetap laki-laki ini tidak mau beriman. Ya udah. Nah, karena ini laki-laki tidak beriman, dalam satu riwayat ini laki-laki yang digergaji tadi itu langsung dimasukkan ke surga. Nah, langsung dimasukkan oleh malaikat. Nah, sehingga pada saat itu wahada a'damun nas syahadatan inda rabbil alamin, yang paling gede, yang paling besar syahidnya adalah orang yang tadi mempertahankan keimanan sampai digergaji, masih mempertahankan keimanan, tidak mau mengikuti Dajjal. A'damus syahidah, inilah orang-orang yang syahidnya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, inilah Pak masanya Dajjal,
masa yang paling sulit dialami manusia, yang sebelumnya itu sulit, datang Dajjal semakin sulit. Orang mengikuti Dajjal dia menikmati sesaat, orang tidak mengikuti Dajjal siap-siap untuk dibunuh, mempertahankan keimanan. Itulah masa-masa sulit. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Nah, kalau kita ingat ke sini ngeri, sebenarnya ngeri. Nah, kecepatan Dajjal itu kan tadi seperti hujan yang dihalau oleh angin. Cepat Pak, jadi dari satu tempat, dari satu negara nih Dajjal, misalkan negara A, dalam 1 detik 2 detik bisa nyampe negara yang lain. Ini kecepatannya melebihi kecepatan angin yang dihalau oleh hujan. Ini kecepatan Dajjal itu bisa masuk ke mana-mana. Seluruh negara pasti bakal didatangi oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Ini Dajjal berkuasa selama 40 hari. Pengikut-pengikutnya banyak. Nanti Dajjal bakal tumbang dengan turunnya Imam Mahdi dan Kanjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini nanti tumbangnya oleh Kanjeng Nabi Isa. Nah, di saat manusia seperti itu, nah, kota Mekah, kota Madinah tidak bisa dimasuki Dajjal, hanya orang-orang kafir. Setelah gempa nanti keluar hanya orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang masih tersisa di situ. Baru di depan Baitullah ada Imam Mahdi lagi sholat. Itu lama, itu pengakuan menjadi dirinya mengaku sebagai Imam Mahdi lama. Nah, ketika Imam Mahdi sudah sholat di depan Baitullah, maka ini tanda-tanda Dajjal akan tumbang. Setelah itu keluarlah Nabi Isa, turun Nabi Isa. Setelah itu bakal ada pertempuran hebat antara Kanjeng Nabi Isa bersama Dajjal. Dajjal tumbang, nanti seluruh perekonomian di seluruh Nusantara, terutama di jagat raya bumi ini kembali subur makmur. Nah, nanti kisahnya kita akan lanjut di sesi berikutnya. Ini masih seru, masih lama, tenang, perjalanan masih lama. Nah, ini baik hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kata Kanjeng Nabi, man hafadho asyara ayatin min suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang mendawamkan 10 ayat pertama dari suratul kahfi, insyaallah bakal dijaga dari fitnah Dajjal. Dawamkan, istiqomahkan membaca 10 ayat dari suratul kahfi, ayat pertama sampai ayat 10. Ini ajarkan kepada istri kita, ajarkan kepada anak-anak kita untuk membaca suratul kahfi minimal 10 ayat ini untuk menjaga dari fitnah Dajjal. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang menjaga membaca istiqomah suratul kahfi 10 ayat, insyaallah bakal dijauhi dari fitnah Dajjal. Sering kita sholat dibaca di tahiyat atau di tasyahud, apa itu bahasanya? Wa mi fitnatil mahya wa mi fitnatil masihid Dajjal. Nah, itu supaya dijauhkan dari fitnah Dajjal. Itu jadi suratul kahfi 10 ayat pertama menjadi penolong agar nanti kita terbebas dari fitnah Dajjal. Nah, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita diselamatkan dari fitnah Dajjal, sehingga kita nanti mempertahankan keimanan, dan keimanan ini bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akan kita lanjut nanti keluarnya Imam Mahdi dengan Kanjeng Nabi Isa, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu